Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafdah dan Karim dengan NIM 205060201111138. Kuis 1 sistem kendali dengan dosen pengampu yaitu Pak Rudi Sunoko. Yang pertama, klasifikasi sistem kendali. A. Sistem kendali waktu kontinu dan waktu diskrit. Sistem kendali waktu kontinu biasanya bertujuan untuk menjaga agar variabel output pada level atau range yang diinginkan sama seperti operasi sistem kontrol umpan balik. Sedangkan untuk sistem kendali waktu diskrit adalah sistem yang memiliki variabel yang hanya memiliki satu nilai pada sistem tertentu dan hanya memiliki dua kemungkinan, yaitu on atau off. Yang kedua itu jelaskan mengenai sistem kendali SISO dan MIMO. Sistem pengendali SISO adalah sistem pengendalian dengan masukan tunggal, keluaran tunggal, single, atau bahasa Inggrisnya itu single input, single output, atau disingkat SISO. Sedangkan sistem pengendalian MIMO adalah sistem pengendalian dengan masukan banyak, kemudian keluaran banyak. Dengan bahasa Inggrisnya itu yaitu multi input, multi output, dengan singkatannya MIMO. Yang selanjutnya adalah jelaskan juga mengenai sistem kendali loop terbuka dan loop tertutup. Sistem kontrol open loop atau kontrol loop terbuka adalah suatu sistem yang keluarannya tidak mempunyai pengaruh terhadap aksi kontrol. Artinya, sistem kontrol terbuka keluarannya tidak dapat digunakan sebagai umpan balik dalam masukan. Sedangkan sistem kontrol loop tertutup atau closed loop, sistem kontrol loop tertutup adalah sistem kontrol yang sinyal keluarannya mempunyai pengaruh langsung pada aksi pengontrolan. Sistem kontrol loop tertutup juga merupakan sistem kontrol berumpan balik. Selanjutnya itu adalah jenis umpan balik. Itu jenis umpan balik positif ini menambahkan, mencoba mendorong proses dari sistem supaya menghasilkan hasil yang baik, yang positif. Umpan balik positif ini menambahkan masukan referensi RS dan keluaran umpan balik. Pada diagram sini ada R ini sebagai referensinya, yang kemudian akan meneruskan ke yang merupakan masukan dan akan meneruskan ke gen dari loop terbuka yang nantinya akan menghasilkan eh, keluaran yang nantinya akan diumpan balik apabila terjadi, akan ditambahkan ke sini. Selanjutnya itu adalah mengenai umpan balik negatif. Istilah negatif feedback karena hasil balik yang negatif akan dikendalikan supaya menjadi baik untuk masukan proses selanjutnya. Umpan balik negatif juga berfungsi untuk mengurangi kesalahan antara masukan referensi dan keluaran sistem. Umpan balik negatif mengurangi kesalahan antara masukan referensi RS dan keluaran sistem. Jadi pada diagram ini ketika keluaran meneruskan ke gen nanti akan menghasilkan keluaran. Apabila keluaran tidak sesuai, dia akan diumpan balik yang nantinya akan dikurangi. Dan nanti balik lagi ke sini, ketika sudah sesuai, maka sudah cukup gitu. Selanjutnya ini adalah mengenai pengaruh umpan balik pada noise. Fungsi transfer loop terbuka karena sinyal noise saja adalah alone. Dengan rumusnya itu CS per NS sama dengan GB. Ini diperoleh dengan membuat input lain RS sama dengan 0, pertimbangkan sistem kendali loop tertutup dengan sinyal noise seperti yang ditentukan di bawah ini. Jadi NS ini merupakan sebuah gangguan. Misal, jadi referensi ini dari R ini dari masukan sini akan berupa sinyal GA. Kemudian setelah melewati noise ini atau gangguan ini, maka sinyal akan berubah menjadi sinyal GB yang nantinya akan menghasilkan keluaran. Yang nantinya akan diumpan balik ke sini lagi. Nah, ini ada fungsi transfer loop tertutup karena sinyal noise saja adalah dengan rumus eh, C dengan persamaan yaitu CS per NS sama dengan GB per 1 plus GA dikali GB dikali H. Ini diperoleh dengan membuat input lain RS sama dengan 0. Nah, selanjutnya itu ada nomor 3 yaitu sistem kendali model matematik. Yang pertama itu ada model persamaan diferensial. Model matematis domain waktu dari sistem kendali untuk mencari nilai harus menerapkan hukum dasar pada sistem kendali, kemudian dapatkan persamaan diferensial dalam hal masukan dan keluaran dengan menghilangkan variabel perantara. Dan di sini ada contoh dari model persamaan diferensial.
Nah, selanjutnya itu ada model fungsi transfer. Model fungsi transfer adalah matematika S domain dari sistem kendali. Fungsi transfer dari sistem linear time invariant atau LTI didefinisikan sebagai perbandingan transformasi Laplace keluaran dan transformasi Laplace masukan dengan mengasumsikan semua kondisi awal adalah nol. Dengan ini ada contoh dari model fungsi transfernya dengan menerapkan transformasi Laplace. Nah, selanjutnya itu nomor 4 yaitu mengenai pemodelan sistem mekanik translasi. Pada sistem translasi mekanik terdapat tiga komponen, tiga elemen pokok, yaitu massa, gaya, dan friksi atau gesekan. Massa adalah elemen inersia. Apabila suatu gaya dikenakan padanya, maka akan menghasilkan gaya reaksi yang besarnya sama dengan hasil kali antara massa dan percepatannya. Sedangkan arahnya berlawanan dengan percepatannya itu sendiri. Nah, pegas adalah elemen yang menyimpan energi potensial jika sebuah gaya diberi pada pegas K. Maka gaya tersebut ditentang oleh gaya berlawanan karena elastisitas pegas gaya yang berlawanan ini sebanding dengan perpindahan pegas di mana diasumsikan massa dan gesekan tidak berpengaruh. Nah, yang selanjutnya itu ada dashboard. Jika dashboard jika sebuah gaya diberikan pada dashboard, maka gaya tersebut ditentang oleh gaya berlawanan karena gesekan dari dashboard. Gaya yang berlawanan ini sebanding dengan kecepatan pergerakan dashboard, sementara sementara asumsikan massa dan gesekan tidak berpengaruh. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.